Ijazah ditahan, sholat Jumat didenda, sakit dipotong gaji. Ini bukan cerita dari penjara, tapi dari sebuah perusahaan bernama UD Sentosa Sel di Surabaya, milik Agak lain memang perusahaan ini. Salat Jumat kelamaan bisa kena denda. Izin karena sakit pun gaji dipotong. Setrumin. Ini setrum? Iya, Setrum gajah, Bang. setruman gajah yang alat kelamin saya. Saya kan Apa? pernah alat kelamin. Tuh saya dijijelin teh gajah. Dijijelin teh gajah. Mantep apa coba Malaysia? Sementara aku pernah kerja jadi kuli bangunan di kampungku. Dari jam 7 sampai jam 5 sore dan aku digaji. Ini sumpah ya demi Allah, demi Rasulullah. Aku digaji 15.000 Pak. Ya ampun. Suka kerja di Malaysia daripada di Indonesia. Kok bisa ya kita lebih suka kerja di Malaysia nih daripada di Indonesia? Negara kita sendiri, geng, disetrum, di sholat Jumat dipotong dan lain sebagainya. Berbeda dengan di Malaysia yang keringat kita itu dihargai oleh toke-toke orang Malaysia, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video. Namun sebelum Ikinya mereaction video ini, Ikinya akan menceramahi para netizen-netizen konohan dulu, geng. Nah, yang bilang negara Malaysia menyiksa dan tidak dipermanusiakan, kalian lihat sendiri kali ini ya, geng, ya. Banyak toke-toke ataupun bos-bos di Indonesia yang tidak memanusiakan para pekerja Indonesia. Itu di negara kita sendiri, bos. Ada yang disetrum, sholat Jumat dipotong gajinya. Namun berbeda di Malaysia. Di Malaysia malah dibagi rehat 1,5 jam. Bahkan ada yang 2 jam, kayak gitu, geng, ya. Ini fakta, nggak usah dipungkiri kayak gitu, geng, ya. Namun di negara kita sendiri malah ditindas sama orang kita sendiri, sesama orang Indonesia sendiri. Wah, kok bisa, bos? Ijazah ditahan, persyaratannya yang di luar nalar, dan ada yang sia, ada yang disetrum, dan lain sebagainya. Pantasan saja warga Indonesia ataupun yang sekolah pendidikannya menengah ke bawah, kayak gitu, geng, ya, banyak memilih bekerja ke Malaysia. Karena gajinya yang lebih fantastis dan bosnya yang lebih memanusiakan. Kayak gitu ya, geng, ya. Jadi kalian nggak usah menyinyir kepada negara Malaysia. Masa lampau. Mari kita buka lembaran baru. Oke, kita simak dulu videonya seperti apa. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Agak lain memang perusahaan ini. Salat Jumat kelamaan bisa kena denda. Izin karena sakit pun gaji dipotong. Di balik pintu besi UD Sentosa Sel, Surabaya tersembunyi kisah yang membuat nurani terguncang. Bukan hanya soal ijazah karyawan yang ditahan, tapi kini salat Jumat dihitung seperti waktu makan siang. Karyawan hanya diberi waktu 20 menit. Lebih dari itu, denda 20.000, 30.000. Tak peduli baru selesai salam atau masih menunduk dalam doa. Surat sakit tak berlaku. Kau tetap harus bayar 70.000. Meski tanganmu demam, hatimu pasrah, dan doktermu bersaksi. Yang lebih menyakitkan, semua itu tak tertulis di kontrak. Tak ada aturan hukum yang sah karena perusahaannya tak berbadan usaha, apalagi berbadan hukum. Inikah harga sebuah pekerjaan? Haruskah martabat manusia tunduk pada mereka yang menggaji? ijazah ditahan, sholat Jumat didenda, sakit dipotong gaji. Ini bukan cerita dari penjara, tapi dari sebuah perusahaan bernama UD Sentosa Sel di Surabaya, milik Jan Huadiana, teman-teman. Ya, di tempat ini karyawan yang melakukan sholat Jumat dikasih batas waktu maksimal 20 menit. Kalau lewat, didenda mulai dari 20.000 sampai 30.000 rupiah, tergantung berapa menit kena dendanya, teman-teman. Nah, balik lagi ke tempat kerja. Ironisnya, kalau sakit pun, meski bawa surat dokter nih, tetap didenda 70.000. Alasannya surat dokter nggak berlaku di sini. Kasus ini viral setelah seorang mantan karyawan melaporkan bahwa ijazahnya ditahan perusahaan, meski udah mengundurkan diri. Jadi masih ditahan aja. Laporannya diterima Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, yang langsung melakukan sidak langsung ke gudang itu, teman-teman. Tapi pas datang dengan itikat baik, Pak Armuji justru malah nggak dibukain pintu, dituduh penipu, dan bahkan dilaporkan balik oleh perusahaan ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik alias UITE. Laporan itu memang akhirnya dicabut, tapi kebusukan sistem ini keburu terungkap. Nah, yang makin viral lagi ternyata nggak cuma satu orang, total ada 31 karyawan yang ngaku mengalami hal yang sama. Ijazah mereka ditahan, hak mereka dilanggar.
Kabar terbaru kasus ini sampai ke polisi dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan pun sampai turun tangan. Kenapa? Karena ternyata perusahaan ini nggak berbadan hukum resmi, teman-teman. Semua aturan internalnya dari denda sholat Jumat, potongan gaji, sampai penahanan dokumen pribadi itu nggak ada yang tertulis dan sah menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. Semua itu ilegal. Semua ini pelanggaran serius terhadap hak kerja, terutama kita para pekerja, teman-teman. Tempat kerja semacam ini bukan hanya melanggar hukum, Pak, tapi juga melanggar rasa kemanusiaan. Pekerja bukan budak, ibadah bukan kesalahan, sakit bukan pelanggaran, dan ijazah bukan milik perusahaan. Pertanyaannya, jika hukum di negeri ini masih berlaku, maka yang semacam ini harus dihentikan secara rata. Karena kerja keras seharusnya dihargai, bukan diberi hukum. Asli, ini merinding banget sih. Pengakuan ex pemain sirkus Taman Safari yang diperlakukan sangat tidak manusiawi. Dan ternyata nggak ada yang berani melawan. Karena pernah ada kejadian karyawannya melawan, namun disikat habis sampai bajunya robek-robek dan dimutasi. Yap, baru-baru ini kasus Taman Safari benar-benar membuat netizen marah dan menyoroti bagaimana Taman Safari memperlakukan para pemain sirkus mereka. Pada saat itu ada beberapa wanita yang merupakan mantan pemain sirkus Taman Safari yang membeberkan fakta yang sangat mengejutkan. Mereka benar-benar diperlakukan dengan kasar, tidak manusiawi, dijejali kotoran. Ada yang terkena percikan listrik sampai dipaksa melakukan hal-hal yang di luar batas kemanusiaan. Bahkan banyak sekali hal-hal negatif yang terjadi di dalam yang tidak terekspos keluar. Bahkan para pemain sirkus ini tidak boleh bersosialisasi dengan dunia luar. Mereka benar-benar terpisah dari orang tua sejak kecil. Banyak yang bertanya, apakah mereka tidak berani melawan? Jawabannya adalah tidak berani. Itu disampaikan oleh mantan pemain sirkus tersebut. Ada satu kejadian di mana karyawan pada saat itu melawan, namun ia justru terkena tindakan kekerasan. Bajunya sampai sobek-sobek dan sejak saat itu tidak ada lagi yang berani melawan. Benar-benar sangat memilukan. Disetrumin. Ini setrum? Iya, Rom. Setrum gajah, Bang. Setruman gajah yang panjang alat kelamin saya. Saya kan Apa? pernah alat kelamin. Tuh saya dijejelin teh gajah. Dijejelin teh gajah. Saya diam aja, udah tutup tapi dipegang dari sini, akhirnya ya masuk, saya makan. Ibu makan tai gajah? Ya karena dipegangin semuanya, saya kan nggak bisa apa-apa lagi. Bahkan ada yang meninggal 2 di lokasi situ. Dimakamkan di mana? Harus ibu. Bayi. Banyak bayi-bayi di sana, di Pondok Indah itu. Salah satunya itu anak saya, Debbie. Ini berarti diambil untuk dilatih semuanya. Betul. Dilatih semua. Dikatakan oleh Wamenhan, ini sudah sangat sistematis. Dan ini perbudakan. Mereka kerja puluhan tahun, tidak pernah digaji. Begitu dia cacat, Tidak berguna. begitu nggak berguna, baru dibalikin ke orang tuanya. Balikin. Gila. Mupuk sawit di Malaysia gajinya berapa sih? Kamu harus tahu ini. Ini adalah pengalamanku yang kerja di Malaysia ya. Kalau ada yang berbeda itu ya wajar lah ya. Orang tempat kita kerja gitu nggak sama, Pak. Aku dibayar 40 ringgit setengah hari. Yap, kalau di Indonesia itu sekitar 152.000. Dari jam 7 sampai jam 10, Pak. 3 jam doang kita dibayar 150.000, cuy. Kerjanya santai pula. Sambil velocity juga bisa. Kurang mantep apa coba Malaysia? Sementara aku pernah kerja jadi kuli bangunan di kampungku. Dari jam 7 sampai jam 5 sore dan aku digaji. Ini sumpah ya, demi Allah, demi Rasulullah. Aku digaji 15.000, Pak. Ya, maksudku, ini orang nggak punya otak sih. Masalahnya kalau gue dibayar 15.000 untuk nonton orang kerja, nonton doang nih, dari jam 7 sampai jam 5 sore itu gue nggak mau anjing. Maksud gue, ngapain juga buang-buang waktu demi 15.000 gitu. Ini enggak, gue ikut kerja, muat pasir, ngaduk semen, diterik panas dari jam 7 sampai 5 sore, dibayar 15.000. Maksud gue pernah ditolak cewek, diputusin tanpa sebab, diselingkuhin, dan 6 tahun terakhir ini ngejomblo. Tapi kalau kalian tanya momen yang paling menyakitkan dalam hidup gue ya ini, gue dibayar 15.000. Oke, back to topic. Nah, ini adalah pekerjaan yang paling santai, cuma 3 jam doang sehari. Dan kita bisa begadang. Lah, kenapa? Ya, soalnya kalau lagi manen sawit itu kita nggak berani tidur di atas jam 9, Pak. Sini serius ya, true story. Ya, saking beratnya kerja sawit. Tapi kalau lagi mupuk gini ya jam 2 tidurnya pun nggak masalah. Tapi ya kalau lagi manen ya nggak berani. Soalnya kerasa banget efeknya kalau tidur kita kurang, Pak. Langsung kolaps kita. Tapi it's okay lah, berat-berat gitu hasil. Lebih suka kerja di Malaysia daripada di Indonesia. Kenapa, Bang? Kok bisa ya kita lebih suka kerja di Malaysia nih daripada di Indonesia? Terutamanya di kebun sawit ya. Gini teman-teman, kalau menurut saya di Malaysia itu mungkin gajinya lebih besar. Kemudian peraturannya tidak seperti peraturan di Indonesia ya teman-teman. Benar, betul sekali.
Kalau di Malaysia, kebanyakan kebun pribadi ya teman-teman, peraturannya itu bebas. Nggak terlalu menekan kita yang kerja ya teman-teman. Lihat seperti saya nih teman-teman, ini kawasan saya ini. Pelepahnya bebas sembarangan ya teman-teman. Nah, mungkin itu penyebabnya juga kita lebih suka kerja di Indonesia ya teman-teman. Gajinya juga Di Malaysia. mungkin 2 kali lipat ya dibandingkan dengan di Indonesia Mungkin 3 kali teman-teman. lipat kali Pak. Bang, Kalau menurut teman-teman, gimana? Mana lebih suka kerjanya di Malaysia atau di Indonesia? ya di Malaysia lah. Ayo, teman-teman. Ditulis komentarnya ya. Gimana pendapatnya teman-teman? Oke ya teman-teman. Salam santun, salam hormat, salam sehat saya. Anak perantauan di Malaysia. Saya akhiri dulu ya teman-teman. Oke, Semoga kalian teman-teman. sehat-sehat semua ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Dulu banyak yang berkata, geng ya. Banyak komentar daripada netizen Konoha yang bilang membuat statement seperti ini, geng. Kerja di Malaysia disiksa dan lain sebagainya. Nah, ya mungkin ada sebagian kayak gitu, geng ya. Namun di negara sendiri, geng, lebih tidak diperlakukan, bukan cuma disiksa, namun tidak dimanusiakan, geng. Lihat perbedaannya, geng, kayak gitu. Lihatlah seperti apa kayak gitu, geng ya. Ini baru ketahuan sekarang, geng. Ibu ini udah dari lama kerja di Indonesia, namun tidak dipublikasikan. Tidak ada yang orang tahu. Di negara kita sendiri, geng, disetrum, di sholat Jumat dipotong, dan lain sebagainya. Berbeda dengan di Malaysia, yang keringat kita itu dihargai oleh toke-toke orang Malaysia, geng. Kalau di Indonesia persyaratannya susah, mau masak kayak gini, mau masuk kayak gitu, lepas itu kena potongan ini, kena potongan itu, mau masuk kerja ataupun masuk perusahaan itu harus, ya kadang-kadang ada juga sebagian yang ada yang pakai uang pelikin untuk supaya bisa masuk. Wah, hebat banget negara kita ya, geng ya. Maju sekali. Mentalitinya, SDM-nya tinggi sekali. Tinggi penipuannya. Jadi, jangan malu, jangan gengsi. Kalau kita itu harus mencontoh kebaikan ataupun kebijakan negara Malaysia. Kalau kalian malu, negara kita akan tetap stuck di situ-situ saja, geng. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka semua dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, share-nya. Dan terima kasih banyak buat kalian yang telah nonton sampai akhir. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye-bye.